Hello, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari salah satu teman-teman dari Life Spring Counseling. Kita lagi nungguin. Oh, yes, sudah datang. Terima kasih teman-teman yang udah join. Halo. Hai Audrey, selamat malam. Selamat malam Bu Septi, apa kabar? Baik, terima kasih, Baik. puji Tuhan. Yes. Selamat malam teman-teman, kita sama teman-teman dulu ya. Welcome to IG Live kita bareng. Akhirnya berhasil juga aku menjebak dia. Selamat malam buat teman-teman, kita sapa dulu teman-teman. Selamat malam buat teman-teman yang dari IG The Mind Oiler yang follower aku, dan juga selamat malam buat teman-teman dari Life Spring Counseling. Jadi ini kerjasama antara aku dan Life Spring Counseling. Well, sebenarnya juga aku masih bagian dari Life Spring Counseling, nggak? Masih ya, berarti? Masih. Jadi kita akan ngebahas 5 series ke depan. Yes, 5 series ke depan teman-teman. Aku berhasil mencoba. We are going to talk about couples. Ini banyak banget loh Bu, sebenarnya di request sama followers aku ngomongin tentang couple relationship. Nah, sebelumnya biar teman-teman dari followers aku juga kenal sama teman-teman dari Life Spring gitu ya, dan juga aku juga bisa kenalan sama teman-teman dari Life Spring. Jadi mungkin kenalan dulu. Nama aku Audrey. So I'm a clinical child psychologist and family psychologist. Lately aku berkecimpung kayak apa ya? Gue kayak dunia persilatan, bukan? Aku banyak menangani case autism, dan belakangan lagi banyak di trauma cases and attachment cases. Nah, aku pernah kerja bareng sama teman-teman di Life Spring Counseling, dan aku kenalin buat teman-teman followers aku, ini Bu Septi. Sebenarnya ya guys, jangan kenceng-kenceng, ini teman hedon aku dulu di kantor. Iya, bener banget. Sekarang kita harus kayak jaim itu agak susah, jadi kita apa adanya aja ya, kayak Apa adanya aja lah. So, Bu Septi, memperkenalkan diri dong buat teman-temanku. Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Septiana, saya salah satu konselor dari Life Spring Counseling and Care Center. Tempat Audrey dulu sama-sama nih dengan ini ada beberapa teman juga dari Life Spring juga ya. Jadi tempat apa itu? Tempat untuk curhat gitu lah ya, Dri ya. Non-profit dan jadi memang tujuan dari didirikannya counseling center ini adalah untuk menolong banyak orang yang susah gitu ya untuk ngobrol atau mungkin bingung gitu ya. Terus pengen punya tempat yang aman untuk cerita. Datanglah ke Life Spring. Cuma ini lagi karena lagi pandemi, jadinya kita lagi konselingnya online. Tapi berarti masih terima klien baru ya Bu ya? Masih sudah terima klien baru dari sejak bulan April. Sudah mulai buka lagi klien baru karena ya waktu Maret itu kami tidak terima klien baru karena masih mencoba juga ya konseling online seperti apa. Tapi sekarang sudah dibuka sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Yeay. Oke. So jadi teman-teman, mungkin aku akan kasih tahu, apalagi Ibu juga udah share tentang itu. So hari ini sesinya kita itu tidak akan menggantikan counseling sessions, or if you think you have yes, we both are clinician, we both are practitioners. Ibu adalah certified counselor, I'm a psychologist. But we are not going to replace anything such as couple counseling. No, completely not. Absolutely not with me. Makanya ada mereka di sini. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman butuh support, butuh bantuan dalam hal relasi keluarga atau suami istri, bisa langsung DM. Itu kalau teman-teman yang dari nontonnya dari Life Spring Counseling, bisa langsung DM ke mereka. Kalau yang nonton dari IG live-nya aku, dari The Mind Oiler, bisa langsung klik ujung yang di atas, diklik, and then bisa keluar langsung
profilnya Life Spring Counseling dan bisa langsung DM ke sana. So that is where you go. You don't go to me, gitu ya. Kita cuma hanya akan kasih edukasi hari ini. So, topik kita hari ini, Bu Septi, adalah salah kaprah sebelum nikah. Hashtag, kok dia berubah gitu. Nah, ini aku kemarin ada sempat baca-baca gitu ya, karena senang baca, jadi akhirnya wah ternyata yang pertama researchnya, karena yang pertama itu di Cina yang duluan terjadi ada lockdown gitu ya, itu kan setelah selesai lockdown itu lalu tingkat perceraiannya itu naik jadi sampai almost 9 kali lipat. So ada berbagai banyak macam numbers gitu ya, tapi salah satunya itu cukup shocking buat aku gitu kan. So, terus ternyata aku cari-cari datanya di Indonesia, lalu ada artikel yang juga menyatakan bahwa di Indonesia pun, jadi kemarin artikelnya itu di Bandung gitu ya, itu naiknya angkanya cukup besar. Jadi waktu yang bulan Maret ada sekitar 400 cases yang filed, terus bulan berikutnya ada 100-an, bulan berikutnya ada 200-an gitu. So, pertanyaan aku mungkin kayak gini sih, Bu. Kok dia berubah gitu? Apakah benar sebenarnya karena this kind of pandemic, dia jadi berubah? Atau misalnya memang, ya emang kelakuannya aja cuy begitu, gitu kan ya, gitu. Terus ada, di artikel itu aku juga baca bahwa the more that they see each other, the more they hate each other. Iya, aku juga baca tuh yang itu tuh. Iya, exactly. Kayak kalau dari segi pendidikan anak, aku bisa paham ya, karena mereka di dalam kondisi stressful, mereka nggak bisa express what they are saying, they cannot go out, ya iyalah siapa yang ngomong dan segala macam. Ya. Tapi kalau misalnya kalau dulu orang-orang di Jakarta lah, orang di Indonesia, Jakarta kota besar kan kompleks, nggak punya waktu. Terus keluar karena macet dan semua dan segala macam, akhirnya aku nggak punya waktu sama pasangan, atau misalnya yang belum nikah, ini kan karena salah kaprah sebelum nikah, ngomonginnya gue nggak punya banyak waktu, kita nggak bisa nggak bisa connect to each other gitu kan. Jadi harusnya bukannya kalau dengan makin banyak waktu itu harusnya jadi lebih baik dong, kenapa malah jadi berantem, malah jadi filing banyak perceraian gitu kan. Ya, itu memang pertanyaan yang sering kali aku tanyain tuh, Dri, kalau misalnya klien mulai cerita nih ada masalah dengan pasangannya ya, either itu suami istri ataupun pacaran gitu ya. Kalau ada masalah kan biasanya pertanyaan pertama yang aku tanyakan adalah sejak kapan gitu ya, apakah baru-baru ini aja atau udah lama gitu kan. Terus biasanya mereka akan bilang baru-baru ini aja. Oh, jadi dulu tuh enggak ya? Iya, dulu tuh enggak. Makanya saya juga bingung kenapa kok kayaknya kok dia jadi berubah gitu, jadi orang yang berbeda gitu, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya kan gitu kan? Iya, kok dia seingat saya tuh dia nggak seperti itu gitu kayak. Nah, itu kan sebenarnya jadi pertanyaan ya. Kenapa tuh kamu begini? Saya dia nggak begitu dulu gitu ya. Apakah memang dia tuh berubah atau memang sebenarnya dari dulu memang sifatnya seperti itu gitu kan. Makanya biasanya aku akan gali lagi tuh apakah dia di keluarganya tuh seperti apa gitu. Karena jangan-jangan memang pada dasarnya si pasangan kita tuh memang udah seperti itu, cuman kan kita suka punya kecenderungan tuh ya mau melihatnya tuh apa yang kita mau lihat aja gitu, jadi kita lebih fokus ke situ gitu, sehingga hal-hal yang sebenarnya udah ada dari dulu itu agak sedikit terabaikan gitu ya, atau jadi sebenarnya tuh isunya sudah ada, tapi antara kita yang nggak mampu melihat atau memang kita sengaja nggak mau melihat ya, Bu? Nah, itu persoalannya. Aku tuh kebetulan tadi kan lagi cari-cari bukunya Pak Andar Ismail tuh. Ada satu bukunya Pak Andar tuh yang bagus nih. Ini bukunya nih. Selamat Berteman. Pak Andar tuh Pak Andar tuh bilang begini, katanya kenapa orang itu kalau lagi jatuh cinta itu jadi buta, bisu, dan tuli katanya. Buta sehingga tidak bisa melihat sehingga tidak bisa melihat keburukannya si dia,
kalaupun kita lihat kita tidak mencela karena kita jadi bisu. Namanya juga lagi jatuh cinta ya kan. Seandainya kita mencela pun dia tidak mendengar sebab dia jadi tuli gitu. Jadi nggak dengar gitu. Jadi sebenarnya gue coba kalau gue mencela ya itu oke, berarti kalau misalnya gue mencela pasangan terus begitu dia bisa mendengar, itu sebenarnya a good sign ya bahwa dia tidak bisu. Itu ide mendengar atau cuma mendengar atau benar-benar mendengar nih, itu bisa beda tuh ya, dia cuma masuk ke telinga dia atau benar-benar dia mendengar. Itu important nih teman-teman. Banyak yang kita baca dan casesnya ini akan ada kita bahas di series ke depan bahwa whether you are communicating well atau enggak gitu ya. Jadi, apakah lu listen atau hear gitu ya Bu ya? Ya, listen atau hear ya kalau bahasa Inggris tuh kelihatannya bedanya ya. Kalau bahasa Indonesia kan cuma dengar nih. Lu beneran dengar atau cuma dengar doang gitu. Mungkin gitu kali bahasa Indonesianya ya. Lu beneran dengar atau cuma dengar doang gitu. Ya, nah itulah. Kan atau cuma dengar, kalau kita bahasanya adalah masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan. Jadi bisa jadi ke pertanyaan kok dia berubah itu sebenarnya memang dari dulu ada gitu. Cuma kitanya jadi buta gitu ya. Jadi kita nggak mau lihat keburukannya dia. Kita cuma mau lihatnya itu selektif gitu ya. Hanya lihat apa want to see gitu nggak sih Bu? Nah iya benar itu. Bisa jadi begitu gitu ya. Tapi telepon dulu boleh ya, ntar malam ya sama si Mas ya, Mas yang di sana ya. Ntar malam ngomong, iya aku mau butuh ngomong. Lanjut. Iya ini kan ngomongin soal ya kan? Nah, gimana kalau gitu, kalau ngomongin buat teman-teman, kalau kita ngomongin ya, lu udah menikah ya, apalagi dalam iman-iman tertentu bahwa kalau menikah berarti memang sudah harus seumur hidup gitu kan ya, dan tidak ada persiapan lagi di iman aku. Once you get married, you say I do, whatever the rest after that gitu ya. Ya udah, lu surrender aja, udah memang itu memang udah sebagian dari iman gitu ya kan. Nah kalau buat teman-teman yang dengan topik kita salah kaprah sebelum nikah gitu kan ya, itu kalau gitu berarti apakah pasti ada salah kaprah sebelum nikah? Karena memang aku tidak mampu melihat dengan baik, tak mampu dengar dengan baik gitu. Bisa begitu, atau bisa juga karena itu kita terjebak mitos-mitos itu loh, Dri. Kan banyak tuh mitos-mitos tentang pernikahan gitu kan. Bahwa misalnya, kalau sama aku dia pasti akan berubah. Soalnya kan dia kalau sama aku tuh beda gitu ya. Iya. Bertobat ya kan, bertobat. Aduh sampai lupa tadi ngomong apa. Oh mitos ya, ngomongin mitos ya kan. Mitos kan, karena misalnya kayak hidupku akan berubah lah gitu ya kalau misalnya aku menikah sama dia, atau sebaliknya gitu, dia akan berubah kalau menikah sama aku gitu kan. Padahal kan kalau menurut teori personality gitu ya, berhubung tesisku tentang coping dan personality, teori personality bilang kalau orang sudah mencapai usia 30 tahun itu most probably tuh personality-nya akan menetap begitu ya. Jadi ya teorinya kan gitu ya. Sebenarnya kalau udah 30 itu kemungkinan besar personality-nya akan menetap gitu kan. Kalaupun ada perubahan ya berarti harus ada intervensi kan. Entah itu intervensi dari major intervention, misalnya ada bencana atau ada kecelakaan gitu kan, itu bisa berubah tuh ya. Kepribadian seseorang bisa berubah kan. Atau misalnya intervensi supranatural gitu ya, dari kekuatan dari Tuhan gitu, atau dari Roh Kudus. Kalau misalnya orang Kristen gitu ya bicara tentang Roh Kudus, ada Roh Kudus yang mengubah, nah itu bisa berubah tuh kepribadiannya. Atau counseling gitu, itu juga termasuk intervention juga kan. Tapi teorinya sih kalau udah 30 tahun biasanya personality-nya akan menetap gitu kan ya. Jadi ya memang harus ada banyak adaptasi, banyak penyesuaian, banyak penerimaan, toleransi gitu-gitu kan.